Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Anak-anak kelas 4 SD Pelita Aksiri Permai yang berbahagia, selamat berjumpa kembali. Sampai hari ini anak-anak bisa belajar IPS. Kemungkinan kita masih 2 kali pertemuan untuk menghadapi PAT. Nah, sebelumnya Pak Guru mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Baik anak-anak, untuk pelajaran kali ini, KD terakhir ya, untuk IPS kelas 4, tema 9, yaitu mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah masalah sumber daya alam dan pemanfaatannya. Nah, sumber daya alam yang sama-sama kita ketahui itu dibagi atau dikelompokkan ke dalam 2 kelompok, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam ini dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu namanya sumber daya alam. Ya kan? Jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, di alam ini, dan segala sesuatunya itu dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, kalau tidak dapat dimanfaatkan namanya bukan sumber daya alam. Itu tidak bermanfaat. Nah, kalau dia bermanfaat untuk manusia, untuk kehidupan manusia, namanya sumber daya alam. Ya. Nah, yang tadi Pak Guru sebutkan tadi, sumber daya alam itu dibagi 2. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Apa itu sumber daya yang dapat diperbarui? Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dipulihkan kembali atau diadakan kembali. Dipulihkan atau diadakan kembali. Ya. Contohnya dulu, contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu hewan, tumbuhan, tanah, air, udara, sinar matahari. Nah, kita lihat hewan. Nah, bagaimana hewan dapat diperbarui? Nah, ya kan? Contohnya ayam. Nah, ini kan hewan ayam, kenapa disebut sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui? Karena kalau kita lihat, nah kemarin Lebaran saja, itu yang memotong ayam, itu banyak sekali ayam. Ya. Di Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, yang memotong ayam satu hari itu berapa ekor ayam yang mati dipotong untuk makanan di hari Lebaran. Jutaan. Nah, apakah hewan yang sudah dipotong itu akan habis? Contohnya ayam tadi. Nah, tentu tidak. Bisa diperbarui, artinya bisa diadakan kembali, dipulihkan kembali. Gitu, ya kan? Nah, itu artinya sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya hewan tadi. Hewan tadi tidak akan habis kalau kita perbarui, kita pulihkan. Nah, kalau tidak dipulihkan atau tidak diadakan lagi, ya musnah juga, habis. Ya. Nah, bagaimana cara memulihkannya? Ya dengan cara memelihara, ya kan, berternak, ya. Nah, dengan berternak ini, yang sudah dewasa ayamnya dipotong, kemudian dibuat lagi bibit, ya, bibit-bibit yang ayam telur-telur tadi. Ada yang telurnya diambil untuk makanan, ada telurnya untuk membuat bibit ayam kembali. Nanti ditetaskan telur itu selama 21 hari. Maka
terjadi ayam kembali itu. Nah, dipulihkan kembali, diadakan kembali dari telur-telur tadi. Ya, itu namanya dapat diperbarui. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, ya berarti sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan atau diadakan kembali. Contohnya ya, minyak bumi, batu bara, tembaga, emas, timah. Itu tidak bisa dipulihkan, diadakan kembali. Contohnya emas, coba. Emas, tambang emas nih, contohnya yang di Papua. Itu kan dihabis, dikeruk emasnya. Lama-lama habis. Ya, bisa nggak diadakan kembali? Ya nggak bisa, udah habis ya sudah. Emas tadi diternak nggak bisa, atau diapakan supaya diadakan kembali emas ya nggak bisa. Ya, jadi itu namanya tidak dapat diperbarui. Kalau sudah habis ya sudah. Gitu. Nah makanya kita pada energi atau barang tambang atau barang-barang yang tidak dapat diperbarui, kita harus dapat menghematnya, ya, memanfaatkan dengan berhemat, ya, tidak memperlakukan dengan boros, ya. Nah, itu cara memanfaatkannya. Nah, kemudian tadi yang disebutkan apa contoh sumber daya alam tidak terbarukan? Minyak bumi, batu bara, tembaga, emas, timah, dan lain-lain banyak, ya. Nah, minyak bumi itu apa, ya? Nah, nanti kita jelaskan di berikutnya. Nah, sekarang kita jelaskan dulu sumber daya alam. Ada yang namanya sumber daya alam hayati, berarti sumber daya alam yang berupa makhluk hidup, yang tadi hewan dan tumbuhan. Nah, kalau sumber daya alam non hayati, berarti sumber daya alam yang berupa benda tak hidup atau benda mati, contohnya tanah, air, udara, sinar matahari. Ya. Nah, kamu bingung kan kok tanah bisa bisa diperbarui? Ya bisa dengan cara dipupuk, ya kan? Bisa diperbarui, bisa yang tadinya tandus bisa jadi subur, bisa dengan cara dipupuk, dipacul, ya kan? Nah, itu bisa diperbarui. Nah, kemudian sumber daya alam energi, contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara. Ya, termasuk sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam mineral, contohnya besi, nikel, seng, timah, emas, perak. Sumber daya alam mineral non logam, ini logam tadi. Non logam berarti belerang, batu kapur, granit, asbes, marmer, batu kuarsa, itu non logam. Yang kalau logam tadi besi, nikel, seng. Nah, baik, kita lanjut karena waktunya habis. Nah, sekarang pemanfaatannya sumber daya alam. Yang pertama, hasil pertambangan, contohnya minyak bumi untuk bahan bakar, batu bara untuk bahan bakar, minyak. Nah, minyak bumi itu berasal dari hewan yang mati dan terpendam jutaan tahun yang lalu. Nah, kalau batu bara berasal dari tumbuhan yang mati dan terpendam jutaan tahun yang lalu. Makanya dia tidak bisa diperbarui. Caranya harus hewan itu mati, rendam jutaan tahun yang lalu, baru bisa diperbarui. Ya. Nah, emas untuk perhiasan, besi untuk bahan bangunan, gas alam untuk bahan bakar, aluminium untuk kerangka pesawat terbang, timah untuk bahan baku industri, nikel untuk pelapis logam, dan lain-lain. Banyak sekali pemanfaatannya. Kemudian hasil pertanian, perkebunan, peternakan, singkong untuk makanan, kelapa sawit untuk pembuatan minyak goreng atau margarin, buah-buahan untuk makanan dan minuman, ya, buah jarak untuk bahan bakar biodiesel, kapas untuk membuat benang dan pakaian, bunga matahari untuk obat, kambing, sapi untuk makanan. Nah, ini adalah pemanfaatan sumber daya alam. Ya, nah, baik anak-anak, karena memang waktunya terbatas ya. Nah, sekarang kamu kerjakan latihannya di rumah. Ya, dikerjakan di buku PR atau latihan, nanti dikumpulkan sesuai dengan hari yang sudah ditentukan. Nah, kemungkinan minggu depan itu kamu sudah tatap muka, kemungkinan ya. Untuk minggu ini kita masih seperti ini PJJ, kemungkinan besok tatap muka. Terakhir untuk persiapan PAT ya. Nah, untuk PAT ini pelajari video-video yang sebelumnya.